yang dimana di Amerika terjadi kebakaran yang begitu sangat dahsyat sehingga membuat masyarakat yang ada di sana menjadi ketakutan, Bang. Jadi, Bang, kira-kira kemunculan Salto Piningit ini apakah ada hubungannya dengan fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, Bang? Ya. Kemunculan Satrio Piningit ini atau Imam Mahdi ini memang disertai dengan bencana-bencana besar. Karena memang ini akhir zaman, ini adalah peringatan dari alam agar kita sebagai umat akhir zaman ini bisa mengatakan ini. Karena semua ini ulah-ulah dosa-dosa manusia yang sekarang berada di muka bumi ini, yang ada di akhir zaman ini. Mereka sangat saling menyakiti satu sama lain. Sedangkan Allah berfirman bahwa aku manusia dari yang tunggal, kemudian kuperbanyak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Jadi ayat ini adalah bagaimana kita ini hidup dengan kasih sayang. Agama apapun, itu cuma karena agama, itu adalah kasih sayang Allah untuk bagaimana kita berbeda. Tetapi intinya kita adalah satu dari yang itu Adam. Ini yang saya tanggap, Bang. Tentang fenomena alam yang saya lihat yang terjadi di Los Angeles, yang begitu hebat dengan kebakaran, itu dalam perjalanan kemarin yang saya lihat Presiden Amerika itu, dia ada berbicara tentang dari Palestina tidak memulangkan Sandra yang ditahan tanggal 25 itu, dia akan membuat Palestina menjadi neraka. Kata-kata ini yang sangat tidak objektif, karena kita dilarang untuk saling menyakiti, karena kita saling mengenal dan berkasih sayang. Walaupun bagaimana mereka di Palestina itu adalah saudara kita, apapun agamanya, tapi mereka adalah saudara kita. Apalagi di Palestina itu Allah berfirman, barang siapa yang mencintai dan menyayangi kekasihku, aku akan mencintai dan menyayanginya. Dan barang siapa yang mencintai atau menghina kekasihku, aku akan nyatakan perang. Dalam ayat ini, orang-orang yang menganiaya di Palestina itu, terus ada bahasa yang kurang bagus dari seorang pemimpin yang menganggap dirinya hebat. Jadi mengenai kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat itu akibat dari, mungkin saja yang saya tanggap dari perjalanan spiritual saya adalah ucapan Presiden Amerika itu yang menyatakan kalau tanggal 25 Januari ini, kalau Palestina tidak mengembalikan Sandra yang mereka tahan,
maka dia akan membuat tanah Palestina itu menjadi neraka. Jadi itu sangat mengejutkan. Karena yang saya takuti di sini adalah jika di suatu tempat seperti Palestina itu ada kekasih Allah, maka itu sangat berbahaya. Karena Allah berfirman, barang siapa yang mencintai dan menyayangi kekasihku, aku akan mencintai dan menyayanginya. Dan barang siapa yang menyakiti atau menghina kekasihku, aku nyatakan perang. Ya. Jadi bahasa yang seperti yang diucapkan beliau adalah sangat menyinggung, ya, kemanusiaan. Karena firman Allah itu ada lagi dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa hak, sama saja dia membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya, kalaupun dia membunuh itu dengan hak, artinya kalau orang itu melakukan kejahatan terus-menerus menyakiti orang-orang lain, wajar. Itu tidak mengapa. Daripada dia merusak yang lain, mendingan dia dihabisi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau orang itu salah, terus dia membunuh, menyakiti mereka tanpa hak untuk menyakiti mereka, sama saja dia membunuh semua manusia di muka bumi ini. Ini firman Allah. Berarti Bang, kalau dipandang dari sisi spiritual, kejadian yang terjadi, kebakaran yang melanda Los Angeles di Amerika Serikat itu ada keterkaitannya mungkin dengan orang-orang yang terzalimi, yang di dalamnya mungkin ada orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan, mungkin begitu Bang. Sehingga orang-orang yang selama ini dizalimi, bahkan dianiaya, dengan kedekatannya dengan Tuhan, apapun agamanya, kan begitu Bang? Ya. Baik itu Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lain-lain itu kan semua makhluk Tuhan ya Bang. Artinya hanya perbedaan agama atau keyakinan. Namun yang namanya manusia tetaplah ciptaan Tuhan. Kan begitu Bang? Jadi mungkin kejadian di Los Angeles ini seperti yang saya katakan tadi Bang, kemungkinan selama ini Amerika dengan para sekutunya dalam melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di Timur Tengah sana, yang kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat yang ada di Timur Tengah barangkali Bang. Mungkin persoalan ini sehingga semesta sebagai alam yang memiliki hukum, yaitu hukum yang tidak tertulis atau hukum sebab akibat, itu melakukan suatu memberikan pesan dengan berbagai macam fenomena yang terjadi seperti yang melanda Amerika Serikat akhir-akhir ini Bang. Jadi Bang, dari kejadian-kejadian ini Bang, bagaimana kalau dipandang dari sisi spiritual Bang? Mungkin Abang bisa memberikan penjelasan tentang
fenomena-fenomena yang terjadi itu dari sudut pandang spiritual, Bang. Ini kan saya sudah katakan dalam video-video pertama saya, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas perbuatan diri. Dan Allah berfirman bahwa aku tidak pernah menghukum manusia kalau bukan karena kesalahannya. Dan aku mencintai manusia atau umatku atau hambaku lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya. Jadi fenomena yang ada di Los Angeles ini adalah fenomena secara spiritual saya adalah teguran dari Allah pencipta langit dan bumi, bahwa kita di muka bumi ini tidak diajarkan untuk saling menyakiti. Ya. Bahkan kita diajarkan di muka bumi ini sebagai khalifah atau perpanjangan dari Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi apa yang mereka rasakan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Biar mereka memperbaiki diri. Dan bencana-bencana di akhir zaman ini adalah teguran-teguran dari Allah secara keras bahwa dunia ini hanya sementara. Yang inti daripada kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita mencari jati diri untuk menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Bukan saling menyakiti ataupun merancang untuk menghancurkan satu kaum yang mengundang murka Allah. Karena Allah telah berfirman seperti yang katakan di awal, aku ciptakan manusia dari yang tunggal, kemudian kuperbanyak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan bernegara-negara untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Bukan saling menghancurkan atau saling karena kepentingan, tapi kita melihat bahwa seandainya diri kita, apa yang kita lakukan kepada mereka terjadi pada diri kita, bagaimana perasaan kita hidup dari rasa, kita lahir dari rasa. Manusia dikatakan dalam Al-Quran, aku ciptakan manusia lebih sempurna dari malaikat kalau dia kenal diri, dan aku ciptakan manusia lebih rendah dari binatang kalau dia tidak kenal diri. Jadi manusia lebih mulia dari malaikat, iya, dan dia akan lebih rendah dari binatang kalau dia tidak kenal diri. Jadi fenomena ini adalah teguran dari Allah di akhir zaman ini. Sebelum munculnya Imam Mahdi, kita memperbaiki diri. Karena jika Allah akan menghancurkan manusia, semua tidak ada yang bisa menghalanginya.